Hidup memang tidak mudah, dan tidak akan ada jaminan bahwa apa yang kita lalui dan kita hadapi nanti adalah suatu hal perkara yang kecil. Hidup itu berat, dan hidup itu selalu sulit untuk ditebak. Semesta selalu memberikan banyak kejutan untuk setiap manusia di dalamnya. Dan semua orang pasti pernah mengalami fase di mana hidup seakan sangat membingungkan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan seringkali kita merasa bahwa ada yang salah dalam hidup kita, bukan? Bukan hanya itu saja, terkadang kita merasa bahwa kita tidak berguna dan selalu salah dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan bisa jadi selalu salah bagi sebagian orang terdekat kita. Kalau kamu mengalami itu semua saat ini, percayalah, kamu tidak sendiri. Kamu masih memiliki dirimu sendiri dan hidupmu, dan itu cukup membuktikan bahwa kamu tidak akan sendiri selama ada keyakinan penuh dalam dirimu. Cobalah sesekali tanyakan 8 hal sederhana ini dikala kamu dilanda rasa terpuruk yang teramat dalam. Jangan sampai keterpurukan yang kamu alami saat ini membuatmu jauh dari norma hidup yang benar. Kamu bisa bangkit lagi bagaimanapun caranya. Pertama, tanyalah pada hatimu, apa yang membuatmu begitu terpuruk dan hancur? Apakah kamu yang terlalu lemah? Atau ini hanya rasa sesaat saja? Apakah masalahmu yang membuatmu merasa seperti di kondisi saat ini? Atau dirimu sendiri yang merasa buruk akan masalahmu? Karena itu adalah 2 hal yang berbeda. Kamu hanya perlu mencari tahu mana yang paling menggambarkan dirimu saat ini. Kamu bisa mulai dengan cara mencari tahu apa yang membuatmu terluka, apa yang membuatmu sedih, dan apa yang membuatmu merasa bahwa kamu merasakan hal ini. Setelahnya, kamu dapat mengobati setiap luka dari perasaanmu secara perlahan. Kemudian yang kedua, tanyalah pada hatimu, adakah yang salah dari perbuatanmu? Atau jangan-jangan kamu telah menyakiti hati orang lain di masa lalu? Dalam hal ini, ada baiknya untuk kamu bertanya pada dirimu sendiri sebagai bahan untuk berbenah diri. Mungkin saja bahwa selama ini kamu terlalu egois dengan cara mementingkan dirimu sendiri hingga kamu tanpa sadar telah menyakiti beberapa pihak di sekitarmu. Atau bisa jadi bahwa selama ini kamu telah mengambil langkah yang salah. Kemudian, tanyalah pada hatimu, apa yang bisa kamu lakukan supaya hatimu lebih bersabar? Haruskah kamu lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan introspeksi diri? Mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwa hal ini sedikit konyol untuk didengar. Tapi percayalah, hal ini sangat bekerja dan efektif untukmu. Semisal, apa yang membuatmu merasa lebih baik dengan cara sederhana? Baca buku, pergi ke suatu tempat tanpa ada yang mengganggu, makan coklat, menangis, berteriak, minum kopi, atau apapun. Lakukan semua hal yang kamu rasa dapat membuatmu merasa lebih baik. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Dan untuk membuatmu merasa lebih baik, terkadang datang dari hal yang kecil. Lalu, tanyakan lagi pada hatimu, apa yang selama ini kamu prioritaskan di dalam hidupmu? Jangan-jangan hidupmu selama ini justru tak bertujuan. Untuk hal ini, cari bagian itu dan hiduplah dengan bagian itu. Kamu harus tahu apa yang paling penting dan yang terpenting dalam hidupmu dan untuk hidupmu, agar kamu bisa bergantung padanya. Bila memang jawabannya adalah dirimu sendiri, maka kamu juga harus bergantung pada dirimu sendiri. Buatlah dirimu setangguh mungkin, karena kamu tahu bahwa dirimu akan melewati banyak hal yang setiap permasalahannya tak mungkin kamu gantungkan kepada orang lain. Hal yang perlu kamu tanyakan juga pada hatimu adalah, apakah kamu terlalu cepat menyerah sehingga terkesan kalah? Ya, kamu harus berusaha lebih keras lagi. Pernahkah sesekali kamu menanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu mencoba?
Bila sudah terlalu lama kamu tidak mencoba, maka ini adalah kesempatan baik untuk kamu kembali. Kamu juga bisa tanyakan pada hatimu, mungkinkah selama ini kamu terlalu memaksakan kehendak? Mungkin kamu lupa bahwa kamu hanya manusia biasa. Cobalah sesekali menanyakan hal ini pada dirimu sendiri. Tanyakan, apakah dirimu telah melakukan banyak hal dari apa yang seharusnya kamu lakukan? Atau bahkan, kamu telah berharap lebih banyak tanpa melakukan apapun? Tolong, cobalah kamu untuk menganalisa perihal tersebut satu persatu pada hidup kamu. Kalaupun pada kenyataan bahwa selama ini kamu sudah terlalu banyak berharap, mungkin saat ini adalah waktunya untuk berhenti. Perlu kamu ketahui bahwa terkadang rasa sakit itu datang karena kamu berharap terlalu tinggi. Berpikirlah sejenak. Kemudian tanyakan pada hatimu lagi, apakah kamu telah melakukan semua ini dengan maksimal? Bisa saja Tuhan sedang memberikan ujian. Mungkin selama ini kamu belum cukup berusaha, sehingga kamu mendapatkan hasil yang jauh dari ekspektasimu. Atau kamu tidak benar-benar cukup paham bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dan tidak akan ada kesuksesan sebelum kamu melewati sebuah proses. Kamu tidak akan pernah merasa benar-benar hidup bila kamu belum melewati apa yang dinamakan terpuruk. Dan ketika kamu mengalaminya, tak apa, semua orang pasti akan mengalaminya. Dan tugasmu adalah kamu harus mampu melewati masa itu. Kawan, dengarkanlah hatimu. Jangan-jangan selama ini kamu belum membagi kesedihanmu dengan teman. Ya, kamu butuh teman bercerita supaya kamu tidak semakin menderita. Untuk hal ini, percaya atau tidak, kamu membutuhkan seseorang untuk di sampingmu. Paling tidak, seseorang yang bisa kamu percayai untuk membuatmu merasa lebih baik dan untuk membuat logikamu tetap baik. Kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritamu tanpa menghakimimu, tanpa memojokkanmu, karena kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan itu. Kawan, pesanku hanya satu, jangan menyerah. Sesulit apapun itu, bagaimanapun kondisimu, meskipun terkadang kamu merasa bahwa tidak ada satu hal baik pun yang kamu miliki di dunia ini, janganlah menyerah. Kamu harus mampu bangkit untuk melewati ini semua. Kamu harus mampu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu merupakan pribadi yang kuat, bahkan lebih kuat dari masalah yang menimpamu saat ini. Kamu bisa, dan aku pun yakin bahwa kamu mampu. Kamu yang dapat menciptakan peluang untuk tetap berdiri kokoh kalau kamu mau.